Kita kembali lagi saudara masih di Sapa Sukabumi bersama Pak Hasim Adnan dari fraksi PKB Ya, DPRD Jawa Barat. Nah, Bapak, tentang sudah yang kita bicarakan sebelumnya tentang pemuda. ya, Saya ini ingin mempertanyakan tentang peran Pak Hasim sendiri membantu sarana dan prasarana keagamaan itu oke. seperti apa, Pak Hasim? Ya, alhamdulillah ini tahadus binikmat di tahun anggaran 2023 itu melalui perjuangan saya bisa memperjuangkan beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Sukabumi maupun Kota Sukabumi untuk mendapat bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat gitu. Ini salah satunya adalah di Yayasan Al Wildan ini. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, eh, Yayasan Al Wildan bisa membangun salah satu ruangan belajar untuk para siswa didik madrasahnya, sehingga mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa lebih meringankan ya terkait dengan keberadaan sarana dan prasarananya, sehingga anak-anak yang dulu mungkin harus berjibaku ya karena keterbatasan ruangan gitu loh. Alhamdulillah sekarang sudah bisa nambah ruangannya, dan insya Allah ini bermanfaat buat anak-anak didik yang belajar di madrasah ini. Termasuk juga berkah buat para pengelola dan pendiri Yayasan Al Wildan ini. Sejauh ini respon dari pengelola sendiri seperti apa, Pak? Alhamdulillah, jadi ketika saya dapat informasi bahwa saya bilang saya ingin juga berkunjung atau silaturahim ke salah satu yayasan madrasah yang mendapat atensi bantuan dari pemerintah provinsi melalui perjuangan kami di fraksi PKB untuk sekaligus mengecek ke lokasi gitu. Alhamdulillah tadi saya silaturahim dapat bertemu dan bertatap muka dengan pengurus yayasan. Responnya alhamdulillah luar biasa, mengucapkan terima kasih gitu kan, karena salah satu wasilahnya saya bisa membantu yayasan pembangunan ruang kelas baru untuk anak didik madrasah gitu. Sejauh ini peran pemuda sendiri yang sangat antusias terhadap politik itu seperti apa, Pak? Ya, jadi hasil dari riset itu jumlah generasi milenial dan zilenial yang nanti akan menggunakan hak suaranya di pemilu 2024 itu di angka 30-40%. Itu artinya secara kuantitatif jumlah yang sangat luar biasa. Nah, kalau kemudian orientasi para pemilih pemula ini terkait dengan politik tidak diarahkan ke sesuatu yang positif, maka nanti akan menjadi sia-sia. Makanya menjadi penting saya kira pemuda yang baru punya hak pilih di tahun 2024 itu betul-betul menggunakan hak pilihnya secara optimal agar melahirkan calon-calon pemimpin atau calon-calon wakil rakyatnya yang betul-betul bisa mengakomodasi kepentingan pemuda ya, yang tadi disebutkan ada beberapa poin saya kira di segmen sebelumnya. Dan kenapa penting para pemuda juga memiliki literasi politik gitu kan sejak dini, agar kualitas demokrasi di Indonesia, wabil khusus di Jawa Barat ini, karena peran pemudanya secara literasi politiknya semakin meningkat, insya Allah saya kira kualitas demokrasi akan semakin meningkat gitu. Karena mau tidak mau demokrasi kita ke depan itu juga akan sangat ditentukan oleh para pemilih pemula nanti di 2024. Sehingga salah satu tugas partai politik termasuk saya sebagai anggota dewan itu bagaimana melakukan pendidikan politik terutama untuk segmen-segmen kalangan anak muda ataupun milenial ataupun zilenial yang secara tradisi maupun pendekatan itu memang berbeda ya. Tidak seperti halnya konvensional. Memang harus ada terobosan-terobosan kegiatan agar mereka di satu sisi ketika dengar soal politik mereka tidak langsung a priori atau antipati gitu. Dan alhamdulillah
sebenarnya semakin tinggi literasi politik kalangan pemuda, itu akan semakin meningkatkan kualitas demokrasi ke depan. Gitu. Karena tidak lagi bicara soal politik transaksional atau politik kepentingan pribadi, tapi menjadi bicara soal politik kemaslahatan secara umum, tidak segmented. Bahwa kemudian pemuda mungkin selama ini tidak mau terlibat atau jarang terlibat di momentum-momentum politik adalah sesuatu yang harus kemudian kita sudahi. Gitu. Semakin tinggi keterlibatan pemuda di bidang politik, akan semakin insya Allah ya, kualitas demokrasi kita akan semakin matang. Gitu. Dan insya Allah ketika kualitas demokrasinya matang, maka akan lahir calon-calon wakil rakyat, akan lahir calon-calon pemimpin yang mengerti apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya adalah pemuda. Okay. Seperti yang tadi Bapak jelaskan juga terobosan nih yang sudah Bapak lakukan agar anak muda ini bisa tumbuh keinginan berpolitik dan terlibat dengan politik, itu apa Pak? Ya mau tidak mau programnya tidak harus konvensional gitu. Kan kalau yang konvensional itu ya pertemuan-pertemuan yang formal gitu ya, yang menghadirkan pembicara. Nah, kalau kemasannya masih seperti itu, rasa-rasanya agak susah menarik minat para pemuda untuk terlibat. Makanya beberapa kali kegiatan saya kemasannya tidak kemasan formal gitu, tapi kemasan informal, ya ngajak mereka ngopi gitu kan, diskusi sambil makan-makan, sambil minum gitu kan, sambil dengerin live musik. Itu beberapa program kegiatan yang pernah saya uji cobakan dan alhamdulillah ternyata antusiasme mereka luar biasa gitu. Lalu yang juga saya lakukan setelah dari pertemuan informal yang sifatnya enjoy, santai gitu loh. Lalu saya ajak mereka kegiatan-kegiatan yang sifatnya merangsang jiwa sosial mereka tumbuh gitu kan. Seperti misalkan mengunjungi rumah-rumah jompo, rumah-rumah orang miskin gitu kan, rumah-rumah orang yang secara akses terhadap pelayanan sosial dasar masyarakatnya belum terpenuhi, itu mereka kita libatkan gitu supaya jiwa sosialnya tumbuh gitu kan. Mereka tidak lagi berkubang di kehidupan yang sifatnya hedon saja gitu kan, tapi ada loh di sekitar mereka mungkin orang-orang yang masih perlu uluran tangan, perlu bantuan gitu. Nah, pemuda-pemudi ikut terlibat di dalamnya untuk bisa juga ikut membantu seperti apa gitu. Nah, dari situ kita nanti akan lihat apa sih problem dasar sehingga masih ada masyarakat yang secara ekonomi perlu dibantu gitu kan. Secara sosial perlu didampingi, secara politik juga perlu berikan pendidikan secara paripurna. Saya kira itu adalah beberapa kegiatan yang selama ini sudah saya lakukan dengan para pemuda saya kira, dan alhamdulillah ternyata dari pendekatan-pendekatan yang tidak normatif, pendekatan-pendekatan yang tidak konvensional, ternyata minat mereka luar biasa. Bahkan dalam tanda petik ada semacam ketagihan gitu. Gitu. Jadi kegiatannya memang tidak bisa satu kali lalu beberapa bulan kemudian, itu bahkan hampir tiap bulanan gitu loh. Mereka lalu kemudian mengusulkan beberapa ide, entah itu camping dan sebagainya. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi alhamdulillahnya antusiasme itu terus ada, dan itu saya kira merupakan salah satu tantangan buat kami ya di DPRD Provinsi Jawa Barat, bagaimana agar tingkat partisipasi para pemuda ini ya itu betul-betul bisa kita akomodasi. Itu tantangannya sebenarnya. Karena biasanya kalau kemudian kita tidak secara istiqomah atau konsisten melakukan kegiatan dengan para pemuda yang sudah mulai tertarik pada kegiatan-kegiatan politik, itu sok undung istilahnya atau gampang mutungnya. Nah, ini yang kemudian tantangan kita ya sebagai anggota dewan ya gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah keistiqomahan para pemuda yang selama ini saya ikut ajak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik itu sejauh ini bahkan bertambah gitu kan. Ada banyak para pemuda yang sudah mulai melek secara politik dan mau terlibat di politik sejak dini saya kira. Karena mau tidak mau politik itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Kalau kemudian kita menghindari politik, maka disitulah awal mula kehancuran demokrasi kita gitu kan. Kita ingat betul pelajaran dulu ketika zaman Orde Baru, bagaimana masyarakat dijauhkan dari politik
sehingga yang megang kendali politik itu hanya kalangan tertentu. Padahal di situ adalah sumber kekuatan, sumber segala perubahan itu ada di kekuatan politik. Sehingga menjadi penting saya kira pemuda sejak awal terlibat dalam politik agar ke depan semakin matang dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Saya kira itu poinnya. Oke, Bapak. Harapan tersendiri untuk Bapak bagi anak muda dan sebagainya, ini akan saya tanyakan di segmen yang ketiga setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama saya di Sapa Sukabumi.